kita nyemplung ke tangan kita itu syaratnya lebih dari 2 kolah. Ya ingat-ingat ya, lebih dari 2 kolah kalau kita pengen mogok dulu. 2 kolah itu apa Pak? 2 kolah ukurannya itu kalau dalam senti itu sekitar 60 cm per sagi. 60 kali tingginya 60 cm, lebarnya 60 cm, dalamnya itu 60 cm, lebar 60 cm. Berarti sama Pak? Panjangnya ya 60 sama itu semua. angka minimal. Ya 60 cm, tapi itu angka minimal. Jadi kalau bisa itu lebih dari itu, karena kalau kita pakai itu kan nanti akan berkurang air. Nah itu nanti kalau sudah berkurang dari ukuran 2 kolah, artinya sudah mustahmal. Air itu bersifat mustahmal. Jadi ya benar masih suci, akan tetapi sudah tidak bisa mensucikan. Benar. Jadi kalau madhab Syafi'i itu kalau di desa mereka pakai kolah yang besar, jadi ujungnya mau tapi kan kolahnya lebih dari 2 kolah, makanya banyak. Tapi masa pandemi sekarang itu sudah diasapke semua. Kemarin saya pulang kampung diasapke kayak belakang, mulai diasapke. Kenapa Pak? Ya mungkin masa pandemi itu takutnya virus corona menyebar. Nah, 2 cara lagi adalah kalau airnya sedikit itu dialirkan. Nah ini coba jangan perhatikan. Nanti biar tidak ada kesalahan dalam wudhu, karena wudhu itu syarat sahnya apa? Sholat harus suci. Kalau kita wudhu pakai air mengalir, yang pertama kita lakukan, kita berdoa apa kemarin? Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Artinya itu alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini menjadi suci, mensucikan. Yang karena syarat untuk dipakai suci mensucikan adalah air tohir mutohir itu. Syarat untuk dipakai bersuci itu airnya harus suci mensucikan. Nah, tapi kalau airnya sedikit itu harus mengalir. Kalau keran sini airnya sebenarnya banyak, cuma memang kebiasaan di kota emang pakainya itu air yang mengalir karena untuk menjaga kebersihan. Biasanya kalau orang kota itu takut dengan ketimbalan penyakit wong sing wudu. Makanya Imam Abu Hanifah itu walaupun airnya banyak, kalau kita nyelup air itu akan menjadi mustakmal walaupun airnya banyak. Makanya syarat wudhu pada Imam Abu Hanifah adalah mengucurkan air, dan Imam Malik itu. Tapi kalau mazhab Syafi'i boleh nyemplungkan tangan asalkan lebih dari 2 kolah. Oke, di sini sudah paham ya? Nah, kalau kita wudhu pakai air yang mengalir, satu jenengan itu wajib, kalau mazhab kita wajib nyela-nyelani. Nyela-nyelani itu sela-sela jari kita itu harus kita bersihkan, karena takutnya kalau air mengalir itu ada sela-sela yang tidak terbasahi. Itu jenengan perhatikan ya. Terus kuku-kuku yang panjang seperti Pak Fatur ini harus dibersihkan pojok-pojoknya, karena Nabi pernah bersabda itu setan itu bersembunyi di ujung kukumu, di ujung kuku. Jadi hati-hati, makanya sering-seringlah untuk membersihkan ujung kuku ini, karena di situ sabda Nabi setan bersembunyi di ujung kuku, au kama qala Rasul. Terus doanya tadi kan alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Itu untuk kalau orang tasawuf itu untuk mengantisipasi kalau air itu tidak suci mensucikan. Allah lah yang mensucikan, karena Allah adalah zat yang maha mensucikan, at-tahir. Yang selanjutnya adalah
berkumur. Kecek-kecek. Kalau bawa siwak, jenengan siwakan itu lebih bagus. Karena kalau Nabi pernah bersabda itu, kalau tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan untuk bersiwak. Karena begitu pentingnya siwak menjaga kondisi mulut kita. Karena biasanya mulut itu rawan membawa penyakit. Makanya disuruh untuk bersiwak, membersihkan. 3 kali berkumur sambil berdoa. Doanya apa? Allahumma a'inni atau a'inna sama. A'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya itu, kalau jenengan sudah hafal, jenengan pahami maknanya. Allahumma a'inna, ya Allah Gusti, tolonglah kami, ala zikrika, untuk zikir kepadamu. Jadi dongo, kalau berkumur dongo supaya mulut kita itu selalu bersyukur, berzikir kepada Allah. Ala zikrika wa syukrika, biar mulut ini selalu dibuat oleh Allah untuk selalu berzikir dan bersyukur. Karena hanya dengan pertolongan Allah lah mulut kita bisa berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan dijadikan hamba yang baik. Terus istinsak atau menghirup air ke hidung. Doanya Allahumma arih raihatal jannah. Ya tak, benar tak? Ya Allah, karuniakan saya untuk bisa mencium bau surga. Jadi nanti perjalanan 70.000 tahun itu orang ahli surga sudah bisa mencium baunya, wanginya surga. Ya Allah Gusti, baunya. Nah, jenengan sering lewat mal-mal kan, baunya seperti apa? Kan bisa nidik kan, bisa apa? Nidik itu bahasa Indonesianya apa? Mencium. Ya, bisa mencium. Wah, ini kita sudah sampai Sri Ratu kalau enggak. Kita sudah sampai Matahari karena dari baunya. Baunya AC. Oh, Matahari. Oh iya. Matahari panas. Oh, panas, rasanya panas ya, matahari. Terik matahari itu matahari. Iya. Jadi bau surga nanti nyedap-nyedapi menjadikan suatu kenikmatan yang luar biasa. Makanya kalau kita berwudu menghirup air ke dalam hidung kita, itu diusahakan berdoa, ya Allah, arihni raihatal jannah, ya Allah, berikanlah, karuniakanlah saya untuk bisa mencium bau surga. Wah, lagi ngambu bau surga wae wis nikmatnya luar biasa. Apalagi kita bisa masuk surga. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah, mugi-mugi jadi ahli surga semua ya Allah. Terus yang selanjutnya adalah niat. Kalau sebelum membasuh, setelah istinsak itu kita niat nawaitul wudu alirofil hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Sudah pada hafal semua kan, tidak usah perlu dicatatkan. Dengan ditambahi Allahumma at-tahir mutahhir, Allahumma at-tahirul mutahhir. Jangan ingat-ingat aja, tidak apa-apa itu. Nanti kalau sudah paham nanti ingat sendiri bahwa kita berdoa supaya kita diberikan kesucian oleh Zat yang Maha Suci. Terus kita membasuh. Yang pertama adalah membasuh wajah. Ambil air, membasuh wajah sambil niat nawaitul wudu alirofil hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Usapan pertama batin, niat ingsun wudu ngilangake hadas
kecil krono Allah Ta'ala. Basuhan kedua, kalau basuhan kedua diusahakan ya untuk tetesan air wudhu yang pertama itu kan mustakmal. Tetesan yang pertama itu diusahakan jangan sampai air yang kita ambil itu kena tetesannya, ya, diingat-ingat ya. Jadi untuk tetesan air wudhu yang pertama itu bersifat mustakmal. Leres ya Kang? Tetesan yang pertama bersifat mustakmal ya ketika kita berwudu ya. Untuk yang kedua itu insya Allah sudah suci mensucikan. Jadi diusahakan kalau berwudu ketika ambil air jangan sampai kena tetesan wudu kita. Yuk. Allahumma bayyid, ini yang kedua, Allahumma bayyid wajhi yauma tabayyadul wujuh wa taswadul wujuh. Terus kita ambil air lagi, jangan sampai kena tetesan air wudu kita ya. Itu diusahakan seperti itu. Yo janjane tidak masalah karena emang satu kali usapan itu sudah cukup sebenarnya kalau sudah merata. Akan tetapi sunnahnya itu kan ganjil, sunnahnya itu 3. Jadi diusahakan ya jangan sampai kena tetesan itu. Yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku kita. Jadi gini, diusahakan kalau mengalirkan air ke keran kita kan mengalir. Diusahakan tangan kita itu posisi telapak tangan di atas. Kenapa kok di atas? Karena lipatan-lipatan di sini itu mengok dan kemungkinan besar bisa dialiri air. Kalau gini, ini kan selo-selo, ada sela-sela, ya kan? Ada selo-selo nih, ada lipatan-lipatannya. Makanya disunahkan untuk mengalirkan dari telapak tangan ke siku. Ini batasnya ini lihat ya batas. Ini batas sampai siku. Ilal marofik itu sampai ke siku. Terus sama kiri. Itu diusahakan. Yo kalau dialirkan dari sini tidak masalah, asalkan benar-benar lipatan ini bisa teraliri air, ya. Tidak masalah kalau di sini, tidak membatalkan sahnya wudu. Karena yang jadi sahnya wudu itu dialirkan ke semua anggota tangan ini sampai ke siku. Yang kedua juga seperti itu, tangan kiri. Tadi kan berdoanya, oh ya lupa. Yang pertama mengalirkan telapak air ke tangan itu sambil berdoa, Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah Gusti, ya Allah berikanlah kitab saya nanti. Jadi nanti kita di akhirat itu diberikan kitab-kitab amal kita, diperlihatkan amal-amal kita melalui kitab-kitab itu. Ketika kita diberikan kitab itu dengan tangan kanan, artinya amal kita itu baik. Akan tetapi kalau malaikat memberikan kitab itu kepada tangan kiri kita dan kita menyembunyikan di belakang geger kita, geger itu apa? Punggungnya. Itu artinya amal-amal kita itu jelek. Makanya kita disuruh berdoa, membasuh telapak, membasuh tangan itu berdoa, Allahumma atini kitabi biyamini, ya Allah berikanlah kitab saya nanti dengan tangan kanan saya. Itu artinya apa? Kita itu menjadi orang yang beramal baik. Amin Allahumma amin. Kalau beramal baik insya Allah menjadi ahli surga ya. Terus membasuh tangan yang kiri, berdoa Allahumma, sambil mengusap gini toh, sambil berdoa Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Ya Allah Gusti, jangan sampai Engkau memberikan kitab saya di tangan kiri saya, ya.
ada terusannya seberapa adhri itu di belakang geger saya. Akan tetapi kita bisa menyalin sudah cukup berdoa seperti itu. Sampai di sini sudah paham ya? Ada yang belum paham? Jika sudah paham, terus untuk selanjutnya mengusap kepala, yang sahur roksi. Allahumma harimu kalau membasuhkan air banyak, tapi kalau mengusap cukup dengan memberikan telapak tangan kita ke air, tidak usah air banyak-banyak, langsung diginikan. Diusahakan kalau pengen mengusap semua kepala itu dari depan, terus dibelakangkan gini, ditarik lagi ke depan lagi. Dari ya. Pak, rambutnya Pak. Kalau saya biasanya pakai pegang picis itu gini terus gini. Biasanya pegang picis. Soalnya gini, dalam penelitian, mungkin jenengan kalau jadi peneliti ilmuwan ya, kalau menggerakkan posisi tangan kita dari depan ke belakang, terus kita tarik lagi, tapi jangan sampai lepas loh. Kalau sudah lepas ya sudah, jangan sampai ditempelkan lagi karena nanti sudah mustakmal air itu. Jadi gini, sep, langsung tarik, sep. Ini itu melancarkan aliran darah kita. Tapi nambah susu ya cukup, ini aja tidak masalah. Gimana Pak tadi Pak? Gini, sep, Set. tarik lagi, sep. Ini betul Pak. Jadi biasanya itu melancarkan darah-darah kita. Tapi yo jangan diniati karena kita belajar hidayatul hidayah. Jangan sampai diniati wudu krono sehat, bukan. Karena itu syar'i, karena itu syariat Gusti Allah. Syarat sahih salat. Itu ya. Yo liridho illahi ta'ala, bukan karena apa-apa, bukan karena untuk mencari sehat. Sehat kalau diberikan sehat itu yo bonus ya. Jangan sampai kita kotori niat liridho illahi ta'ala dengan hal-hal yang remeh, yang hal-hal duniawi. Jangan sampai seperti itu. Yo wis liridho illahi ta'ala. Terus selanjutnya ini kan tadi sudah 3 kali ya. Selanjutnya membasuh kedua telinga. Membasuh kedua telinga itu lihat. Ini tangan diputarkan gini. Jadi kena njaba jerone. Ya, atau gini juga ada masalah. Asalkan diputar Pak. Diputar. Tapi kalau sudah lepas ya wis dilepas, tapi kalau belum lepas artinya dilanjutkan tidak masalah. Nah sudah lepas artinya itu sudah mustakmal tangan kita ya. Jadi jenengan harus benar-benar memperhatikan biar tidak salah paham. Terus doanya sambil membasuh kedua telinga kita sambil berdoa, Allahumma sami'na munadiya yunadi lil iman. Ya Allah Gusti, berikanlah kepada kita pendengaran yang mana pendengaran itu hanya untuk dipakai panggilan yang keempat baik ya gimana? Pak, ke 19 menit. Kalau di sini Allahumma sami'na munadiya yunadil iman, tambah lagi doa lagi ya tidak masalah. Yang terakhir adalah membasuh telapak kaki. Batasnya ya lihat ya. Kalau saya sering melihat itu sambil ciki-ciki kok tanpa kusak-kusak. Bisa apa ya? Gitu toh. Ini batasnya ya.
ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Ya masuk ya batu Ya, nggak masalah. Sahnya yang sudah sah itu segini toh. Kalau sampai sini sebenarnya ada yang mengatakan makruh, apalagi cewek. Cewek nanti kan Ya. keluarnya kita masuk Ya. ya kan. Makanya ya cukup segini aja. Ini sudah mencukupi. Dan pastinya dipastikan lagi jangan sampai nyela-nyelani sela-sela ini. Kalau madhab kita Syafi'i itu wajib nyela-nyelani. Kalau cuma kecil, wes itu takutnya itu ada sela-sela yang nggak kena air. Jadi wudhunya belum sah. Kalau wudhunya belum sah, artinya sholatnya sah pada. Nah, makanya sela-sela kalau kita wudhu pakai air yang mengalir harus benar-benar dipastikan sela-sela. Sela-sela itu harus dipastikan kena air ya. Dan ujung kuku kita sama dengan ujung kuku tangan kita juga harus kita bersihkan. Jangan sampai ada yang lewat. Ya. Itu sambil berdoa, Allahumma sabbit aqdami ala siratika. Ya Allah Gusti, tetapkanlah atau kuatkanlah telapak kaki kita untuk aqdami ala di atas sirat, wat sirat jenengan. Jadi nanti tadi di awal sudah dikatakan bahwa nanti itu kita akan melewati sirat. Jadi sirat itu jembatan yang menghubungkan ke surga. Nah, kita tidak bisa melewatinya, nyemplungnya itu nyemplung ke mana? Neraka. Oh, jangan sampai nyemplung. Jangan sampai bilang nyemplung di kali banjir kanal. Karena neraka itu. Jadi diusahakan kita itu untuk berdoa seperti ini. Allahumma tsabbit aqdami ala siratika ya Allah. Gitu ya. Ini 3 kali. Setelah 3 kali lalu berdoa setelah wudu ada yang apa? Apa doa Setelah wudu. Yuk, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, sampai sini ada pertanyaan?